Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Andini. Saya dari jurusan Sosiologi semester 4 kelas A. NIM saya 11980300014. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Budaya yang diampu oleh Dr. Hikmat MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan apa itu sosiologi, apa itu budaya, dan apa itu sosiologi budaya. Baik, sosiologi merupakan ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Dan budaya merupakan seluruh kompleks atau sesuatu yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan setiap kemampuan lain, juga kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya juga suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya mempengaruhi agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan lainnya. Sosiologi budaya merupakan subdisiplin sosiologi yang fokus mempelajari aspek kultural atau budaya masyarakat sebagai objek kajiannya. Sosiologi budaya melihat budaya sebagai elemen penting yang membentuk interaksi dan relasi sosial masyarakat. Lalu nomor 2 ada jelaskan pendidikan dalam perspektif budaya, di mana transformasikan. Pertama itu transformasikan yang mengubah bentuk, rupa, sifat, fungsi, dan lain sebagainya, mengalihkan atau mengubah struktur dasar menjadi struktur lahir yang menerapkan kaidah transformasi seperti kurikulum dalam pendidikan. Lalu ada transmisi, yaitu pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain. Contohnya yaitu warisan budaya atau nenek moyang. Lalu yang ketiga ada transaksi atau pertemuan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima dalam pendidikan, yaitu terjadinya kegiatan belajar mengajar. Lalu ada sosialisasi, di mana sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang dalam proses interaksi yang diatur dengan nilai dan norma. Contohnya sosialisasi dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada jelaskan dua teori besar yang digunakan dalam pendekatan sosiologi. Pertama itu ada struktural fungsional, di mana hal tersebut inspirasi dari Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, kultur atau budaya baik yang bersifat material maupun imaterial sama-sama berperan penting dalam menjaga solidaritas dan soliditas kelompok. Kesamaan nilai, keyakinan, ritual, dan sebagainya yang mengarahkan kelompok, di mana jika individu mengafirmasi atau mengakui eksistensi budaya tersebut, sehingga keberadaan budaya tersebut menjadi semakin kuat dan pada akhirnya menguatkan solidaritas kelompok. Lalu ada pendekatan kritis yang terdapat inspirasinya dari Marx. Menurut Marx, kultur atau budaya merupakan instrumen atau alat dominasi pihak berkuasa atau mayoritas terhadap pihak yang minoritas. Contohnya adalah ideologi mainstream yang mendoktrin bahwa sukses artinya kaya dan punya uang, dimana jika kita ingin sukses maka kita harus bekerja keras. Sementara banyak sekali hal-hal tersebut terjadi dalam pendekatan sosiologi. Nomor 4 yaitu jelaskan dan berikan contoh dari nilai, norma, dan kearifan lokal. Nah, di sini nilai atau value merupakan sesuatu hal yang memiliki nilai, di mana ada nilai kebenaran, nilai ketuhanan, nilai keindahan atau estetik. Jadi sesuatu hal yang bernilai atau berharga seperti halnya tindakan atau benda atau cara atau
dimana kita mengambil keputusan apakah sesuatu itu bernilai benar atau bernilai ketuhanan atau bernilai keindahan. Contohnya yaitu kegiatan menolong orang lain dianggap pantas dan berguna, maka kegiatan itu diterima atau sesuatu yang bernilai atau berharga. Lalu ada norma, merupakan seperangkat aturan yang digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman untuk bersikap, berperasaan, berpikir maupun bertindak sebagai patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga ada contohnya seperti norma susila, di mana mendorong manusia untuk berbuat baik serta mencegah manusia berbuat keburukan. Nah, contohnya itu jangan mencuri barang milik orang lain dan jangan membunuh sesama manusia. Lalu ada kearifan lokal, di mana pada umumnya sebuah kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara dari mulut ke mulut atau secara turun-temurun. Kearifan lokal juga ada dalam cerita rakyat, lagu, peribahasa, dan pemahaman masyarakat lokal lainnya. Contohnya itu seperti upacara yang dijalankan di Jawa Barat, yaitu tradisi Cingcowong, di mana sebuah rasa bersyukur telah terjadi hujan. Lalu ada efek media bagi individu dan masyarakat, yaitu terdapat efek positif juga negatif. Positifnya di mana kita mendapat kebebasan dalam kebebasan dan kompetensi individual yang meningkat. Lalu ada kemajuan ekonomi yang semakin kokoh. Lalu ada tawaran media yang menyajikan suatu rentang minat dan selera yang luas, juga ikatan komunitas yang semakin luas dan kokoh. Negatifnya itu yaitu munculnya model baru berita, di mana berita-berita hoax, juga berita yang tidak ada batasan dan tidak ada hal untuk menyaring informasi itu. Jadi banyak sekali berita-berita yang sangat meluas ya. Namun kebenarannya itu masih dipertanyakan, dan malah lebih dominan berita hoax terjadi penyebarluasan di sosial media atau di media. Hal-hal tersebut itu sebuah hal negatif ya, terjadi pada masyarakat, karena media itu sebuah tempat di mana informasi itu akan sebar luas sangat cepat gitu, karena semakin kesini semakin meningkat juga ya media atau teknologi yang ada di masyarakat. Lalu yang terakhir itu nomor 6, ada hafalan dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa kita itu tidak boleh merendahkan orang lain dan merasa diri paling unggul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi maksud dari hal tersebut, Allah telah menciptakan seorang laki-laki juga seorang perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, juga berbeda-beda, karena kami itu diciptakan untuk saling mengenal dan saling menjalin silaturahmi antara satu sama lain. Tidak ada perselisihan di antara kami, tidak ada perbedaan. Kami sama-sama dan kami harus saling menerima kekurangan juga perbedaan di antara kami. Maka dari itu Allah menciptakan kami berbeda-beda karena untuk saling mengenal satu sama lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau apabila
apabila terdapat kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan itu pasti dimiliki setiap manusia. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.